Selamat datang di channel pembelajaran online saya. Kali ini saya akan membahas tentang uji validitas dan uji reliabilitas secara manual dan SPSS. Ketika kita melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner, maka kita bisa berasumsi bahwa kuesioner kita adalah sasaran tembak, seperti yang diberikan pada gambar berikut. Nah, target dari apa yang kita ukur ini berada tepat di tengah, yang menjadi target sasaran dari kuesioner kita atau dari proses yang kita lakukan. Nah, tentu saja ketika kegiatan dilakukan dalam konteks ini bisa saja menembak atau memanah ya. Jadi menembak pada sasarannya adalah jawaban tiap responden yang ditanya menggunakan kuesioner. Jadi ketika responden menjawab apa yang ditanya menggunakan kuesioner, itulah yang disebut dengan menembak pada sasarannya. Jika pertanyaannya baik dan respondennya menjawab dengan baik pula, maka kita sudah menembak tepat pada sasaran. Jika tidak demikian, maka dinyatakan tembakan kita meleset. Makin banyak responden yang menjawab salah karena pertanyaan tidak jelas atau bias, maka sasaran kita makin jauh. Ada 4 hasil tembakan yang bisa kita analisa, yaitu yang pertama ini reliable, not valid, yang kedua valid, not reliable, yang ketiga neither reliable, not valid, yang keempat adalah both reliable and valid. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, reliable, not valid. Pertama, menembak secara konsisten tetapi jauh dari sasarannya. Bisa kita lihat hasil tembakannya ada di sudut berwarna biru, memang konsisten, semua menembak ke satu titik ini, tetapi kalau dilihat dari target sasarannya sangat jauh. Jadi memang dia reliable, konsisten, tetapi tidak tepat sasaran yang sebenarnya. Nah, hal ini disebut konsisten dan sistematis mengukur pendapat responden dengan nilai yang salah untuk semua responden. Jadi reliable tetapi tidak valid. Dia konsisten tetapi salah sasaran. Kemudian yang kedua menembak secara acak. Ditembak secara acak merata di segala tempat. Kadang-kadang tembakannya kena sasaran. Ini ada satu yang kena sasaran. Tetapi secara rata-rata diperoleh jawaban yang benar secara kelompok, tetapi tidak terlalu baik untuk individu. Karena ternyata hanya ada satu individu yang menjawab dengan tepat sesuai sasaran. Dalam hal ini kita memperoleh estimasi yang benar secara berkelompok ya, tetapi tidak konsisten secara individu. Berikutnya yang ketiga di sini menunjukkan tembakan yang menyebar dan secara konsisten menyimpang dari sasaran. Jadi sudah tidak tepat di satu lokasi, menyebar dan juga tidak tepat sasaran. Maka kita sebut sebagai tidak reliable dan tidak valid. Neither reliable, not valid, ya, not valid. Kemudian yang keempat. Yang keempat ini menunjukkan both reliable and valid. Artinya menunjukkan tembakan tepat sasaran secara konsisten. Nah, inilah yang harus kita tuju ketika kita memberikan kuesioner kita. Kita harus upayakan both reliable and valid. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan ya bahwa reliabilitas berkaitan langsung dengan validitas dari apa yang diukur. Pemahaman dari dua hal yang kita sampaikan sebelumnya bahwa hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek peneliti. Kemudian hasil penelitian yang reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang valid adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data mengukur itu valid. Kemudian valid di sini berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pemahaman berikutnya, ini diambil contoh meteran. Meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti.
karena meteran memang alat untuk mengukur panjang. Nah, instrumen yang reliable artinya instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Alat ukur panjang misalnya adalah karet, ini sangat tidak dianjurkan karena karet merupakan contoh instrumen yang tidak reliable atau konsisten. Karena kalau kita mengukur dengan karet, maka kita tergantung tarikan yang kita buat terhadap karet tersebut. Nah, hal ini sungguh tidak konsisten, makanya dinyatakan tidak reliable. Berikutnya ini pemahaman selanjutnya, instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Sungguh hal ini menjadi hal yang utama ketika kita melakukan penelitian. Kita harus upayakan instrumen yang kita buat itu valid dan reliable. Perlu kehati-hatian dari para peneliti. Nah, instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur prestasi belajar misalnya, dan instrumen yang non-tes untuk mengukur sikap. Ya. Instrumen yang berupa tes jawabannya adalah salah atau benar. Sedangkan instrumen sikap jawabannya tidak ada yang salah atau benar, tetapi bersifat positif atau negatif. Jadi silahkan saja nanti akan menggunakan instrumen yang berbentuk apa? Berbentuk tes atau non-tes. Nah, pengujian validitas instrumen di sini, pada setiap instrumen, baik tes maupun non-tes, terdapat butir-butir item pertanyaan atau pernyataan. Nah, untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan dengan ahli, selanjutnya diuji cobakan dan dianalisis dengan analisis item atau uji beda. Analisis item dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total. Nah, pengujian reliabilitas tiap butir digunakan analisis item. Tujuannya mengkorelasikan skor setiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium atau skor total serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Salah satu rumus koefisien yang bisa digunakan untuk menguji validitas adalah koefisien korelasi produk moment person. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi koefisien korelasi produk moment person dilambangkan dengan R, di mana N di sini adalah jumlah titik pasangan X, Y, kemudian X-nya sendiri adalah nilai variabel X, dan Y adalah nilai variabel Y. Ini contoh kasus. Contoh kasus misalnya seorang mahasiswa melakukan penelitian dengan menggunakan skala untuk mengetahui atau mengungkap prestasi belajar seseorang. Kuesioner terdiri dari 10 item dan menggunakan skala Likert, yaitu 1 sampai 4. Sangat tidak setuju untuk nilai 1, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Nah, setelah kuesioner diisi, ini kita sebar dengan 12 responden, diperoleh data sebagai berikut. Ini adalah tabel hasil kuesioner, respondennya ada 12, pertanyaannya ada 10, kemudian masing-masing dijumlahkan skor totalnya. Misalnya yang nomor 1, responden pertama menjawab pertanyaan pertama dengan 3, kemudian pertanyaan kedua dengan 4, dan seterusnya, kemudian dijumlahkan nilainya 33. Semua dijumlahkan, semua sampai habis ke responden ke-12, hingga kita perolehlah skor total ini. Nah, diperoleh korelasi bivariat person antara skor item masing-masing ini, skor item masing-masing dengan skor total untuk masing-masing item. Jadi kita akan melihat nilai dari skor pertama terhadap dengan skor item pertama dengan skor total. Dan skor item pertanyaan kedua dengan skor total dan seterusnya. Jika digunakan tingkat signifikansi level atau level of significance, alfanya 0,05 dengan nilai 5%, jadi 5/100 diambil 0,5, dengan 2 uji sisi dan N sama dengan 12, maka titik kritisnya adalah 0,576. Nah, ini bisa kita ambil dari datanya, bahwa kita mempunyai menentukan tingkat signifikasi 5%,
dengan uji dua sisi dan N-nya 12, bisa kita lihat di tabel berikut. Jadi ini tabel R, kita mengambil nilai 5% tadi, 0,05, kemudian kita tentukan N-nya sebanyak 12, maka diperoleh ini nilainya, 0,576. Ya, di sini kita peroleh nilainya 0,576 yang ini. Ya. Nah, kalau kita kembalikan ke sini, maka nilai 0,576 ini menjadi nilai yang akan kita bandingkan. Setelah kita hitung masing-masing nilai R dari skor item dengan skor total, diperoleh nilai korelasi dari butir pertanyaan pertama sampai butir pertanyaan yang ke-10, kita langsung bandingkan nilai masing-masing ini, kita bandingkan dengan nilai 0,576. Nah, terlihat bahwa item nomor 1, 9, dan 10 kurang dari 0,576. Jadi setelah kita bandingkan yang mana yang kurang, ternyata 0,534 sama ini. Ini nilainya kurang. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa item yang nilainya kurang dari 0,576 tersebut, maka kita nyatakan tidak valid, ya, tidak valid, dan jika perlu itemnya tersebut diubah atau dibuang, asalkan tentu saja tidak mengurangi arti dari kuesioner secara keseluruhan. Sedangkan untuk butir yang kedua dan seterusnya, ya, sampai 2 sampai 8 ini, kecuali 1, 9, dan 10, jika diperhatikan nilainya melebihi dari nilai 0,576. Sisanya dinyatakan valid. Nah, berikutnya corrected item total correlation. Ya, analisis ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi. Tujuannya agar tidak terjadi koefisien item total yang overestimasi atau estimasi nilainya yang lebih tinggi dari yang sebenarnya. Dengan kata lain, analisis ini menghitung korelasi tiap item dengan skor total. Ya. Tetapi skor total tersebut tidak termasuk skor item yang dihitung. Jadi kita bisa hitung korelasi tiap item dengan skor totalnya. Sebagai contoh, pada kasus di atas sebelumnya akan dihitung korelasi item 1, ya, dengan skor total, yaitu jumlah total skor 2 sampai 10. Perhitungan teknik ini cocok digunakan pada kuesioner yang menggunakan item-item pertanyaan yang sedikit, ya. Sedangkan pada kuesioner yang menggunakan item-item pertanyaan yang banyak tidak perlu dilakukan karena perbedaan antara kedua teknik tersebut tidak jauh, ya. Ini adalah contoh perhitungan dengan menggunakan SPSS. Kalau dilihat di sini, dari output SPSS diperoleh nilai korelasi yang diinginkan pada kolom corrected item. Jadi bisa dilihat pada kolom ini. Jika dibandingkan dengan titik kritis tadi, masih ingat tabel yang kita peroleh dari R table 0,576, sehingga item-item yang tidak valid adalah item nomor 1, 5, 9, dan 10. Kalau kita lihat di sini 1 nilainya 0,411, kemudian ini 615 lebih besar dari 0,57 valid, kemudian 8,22 juga valid, 7,6 valid, dan ini ternyata 0,56, betul ya. Jadi item 5, kemudian ini valid, di atas 0,576, juga di bawahnya valid semua, tetapi ini ada yang tidak valid ya. Yang tidak valid di sini 0,56 dan ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada item nomor 1, nomor 5, 6, 7, 8. Oh, ini ada 0,56. 1, 2, 3, 4. Oh, saya ralat ya. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 item ini kurang. Di item 10, 8, 9, 10. Jadi ada item dan item 8 ini yang tidak valid nilainya.
Artinya memiliki corrected item total correlation-nya kurang dari nilai titik kritis stable yaitu 0,576. Nah, uji reliabilitas, kalau tadi valid, sekarang kita masuk ke uji reliabilitas. Suatu kuesioner disebut reliable ya atau handal jika jawaban seseorang itu konsisten. Ingat, kata kuncinya adalah konsisten. Contoh pertanyaan ini, apakah gaji atau upah yang diterima memuaskan? Jawabannya adalah memuaskan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah yang krusial untuk diatasi? Jawabnya kenaikan upah. Nah, kalau dilihat di sini, ini menunjukkan ketidakkonsistenan pertanyaan dalam mengungkap sikap atau pendapat responden. Nah, ini harusnya dihindari. Jadi, reliabilitas dapat diukur dengan jalan mengulang-ulang pertanyaan yang mirip pada nomor-nomor berikutnya, atau dengan jalan melihat konsistensinya, atau diukur dengan korelasi dengan pertanyaan lainnya. Jadi, tidak heran seringkali kita mendapatkan kuesioner ketika kita mengisi kuesioner itu, rasanya pertanyaannya dibolak-balik, ditanyakan berulang-ulang. Nah, itu tujuannya adalah untuk mendapatkan, meningkatkan nilai reliabilitas dari kuesioner tersebut. Artinya ketika ditanya, maka seseorang akan selalu menjawab secara konsisten, walaupun pertanyaannya mungkin dibalik, diulang lagi, dan diberlakukan modifikasi dengan bagian-bagian tertentu. Tetapi tetap memiliki jawaban yang konsisten. Bagaimana kita mengukur uji reliabilitas? Kita bisa gunakan yang disebut Cronbach alpha. Ini nilainya, ya, nilainya R dengan K. Di sini R adalah koefisien reliabilitas instrumen atau disebut juga Cronbach alpha. Sementara K-nya adalah banyak butir pertanyaan atau banyaknya soal, jadi jumlah butir, kalau kita tadi 10 ya butir pertanyaannya. Kemudian yang dimaksud dengan sigma tau B kuadrat yang atas adalah total variansi butir. Kemudian kita juga membutuhkan nilai tau T kuadrat yaitu total variansi. Nah, nilai-nilai dua ini yang harus kita hitung terlebih dahulu kalau kita melakukan perhitungan uji reliabilitas untuk ataupun menghitung nilai Cronbach alpha dengan manual. Ini contohnya, menghitung koefisien Cronbach alpha. Tadi kita sudah punya data di sini, respondennya ada 10 ya, kemudian nilainya, jawaban angketnya tadi kita memakai 5 ini, kemudian totalnya diperoleh nilainya, dijumlahkan semua, kemudian dikuadratkan masing-masing nilainya, kita kuadratkan ya, nilai total kuadratnya didapat, maka kita bisa lakukan yang pertama menghitung total variansi butir. Misalnya kita ambil ini sigma tau B kuadrat, kita ambil 115 ya, nilai ininya 115 dikali 33 kuadrat, kemudian karena butir pertama ya, butir pertama 33 kuadrat dibagi dengan 10, 10 ini adalah banyaknya responden dibagi 10, diperoleh nilai 0,61. Nah, ini untuk butir pertama. Selanjutnya kita lakukan perhitungan yang sama untuk butir kedua sampai dengan kelima, memakai rumus yang ini ya. Nah, dapat dihitung dengan cara yang sama ya, sehingga diperoleh variansi butir, total variansi setiap butir ini. Nah, kita lakukan sigma ya, dilakukan perhitungan masing-masing untuk butir pertama, butir kedua, ketiga, keempat, kelima dengan perumusan yang ini diperolehlah nilai 0,251. Selanjutnya yang perlu kita hitung adalah total tau T kuadrat. Diperoleh dari nilai 3251 yang ini, jadi total kuadratnya kita ambil, kemudian dikalikan 179 kuadrat dibagi 10, ya. Kemudian keseluruhan datanya dibagi 10. Diperoleh nilainya 0,469. Nah, dua nilai ini yang pertama, dan ini nilai yang kedua, dimasukkanlah ke rumus ini. Rumus menghitung Cronbach alpha. Diperoleh tadi 2,51 kita masukkan ya. Kemudian 4,69 diperoleh nilainya 0,581023. Boleh kita bulatkan menjadi 0,581. Ini semua adalah ilustrasi proses dari perhitungan koefisien Cronbach alpha.
Selanjutnya, Comeback Alpha juga bisa kita lakukan perhitungannya melalui SPSS. Caranya bagaimana? Kita bisa buka file yang akan diuji, jadi dipanggil dari data di data SPSS-nya, di aplikasi FSS. Kemudian di menunya kita klik Analyze, pilih Scale, dan pilih juga Reliability Analysis. Nah, ini yang penting ya. Kita pilih menu ini, masukkan pertanyaan yang diuji, kemudian pilih pada box modelnya Alpha, kemudian klik juga statistik, dan pilih Scale if item deleted. Nah, ini kalau kita lihat gambar hasilnya, di sini alfa comeback-nya diperoleh tadi untuk nilai N-nya 10, ya, tadi diperolehnya sama, 0,581. Jadi, baik perhitungan manual maupun SPSS menghasilkan nilai yang sama, 0,581. Nah, untuk menjadi perhatian ya, bahwa nilai-nilai untuk pengujian reliabilitas berasal dari skor-skor item angket yang valid. Jadi kalau itemnya belum valid, itu tidak bisa dilanjutkan ke uji reliabilitas. Item yang tidak valid ya tidak dilibatkan dalam pengujian reliabilitas ya. Instrumen yang memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika nilai koefisien yang diperoleh lebih dari 0,6. Jadi hasilnya harus kita periksa, harus lebih dari 0,6. Baik buruknya reliabilitas instrumen dapat dibandingkan dengan tabel yang bergantung pada jumlah N ya dan tingkat signifikansi dari alfa. Apakah kita mau memakai alfa 5% atau yang lain atau 10%. Biasanya idealnya 5%. Nah, di sini diperoleh batasnya 0,632. Karena koefisien comeback diperoleh 0,581, masih ingat sebelumnya, sehingga tidak signifikan, berarti reliabilitas instrumen bisa dinyatakan buruk. Ya, atau data hasil instrumen kuesioner pada angket yang kita sampaikan kurang dapat dipercaya. Karena alasan ini tadi, alfa comeback-nya kurang dari 0,632 atau secara kasar sebesar 0,6. Ini contoh kasus, pada kasus kuesioner 10 item tadi dengan 12 responden, karena item 1, item 5, item 9, dan item 10, dan item 8 ya tidak valid, maka kita buang. Tapi dengan catatan tanpa mengurangi kesatuan arti dari kuesioner. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas comeback alpha dan diperoleh hasil pada output SPSS yaitu 0,897. Jadi setelah dilakukan nilai-nilai yang tidak valid dibuang, kemudian dilakukan lagi uji dengan comeback alpha, ternyata diperoleh nilainya 0,897, yang lebih besar dari titik kritis kita 0,576. Jadi dengan catatan ini untuk tadi 5% tingkat signifikansi dengan N-nya 12, sehingga kita dapat nyatakan bahwa kuesioner yang dibuat sudah reliable. Jadi perlu kita lakukan, jadi jangan ragu untuk membuang item-item pertanyaan yang memang tidak valid. Demikian saya kira ini adalah referensi dari data hasil untuk pengujian ataupun pembahasan tentang uji validitas dan reliabilitas. Semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.